Dan ini kadang-kadang fitnah ujian para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu itu digoda oleh syaitan kadang-kadang dengan harta benda masa depan. Kalau kita terus begini saja belajar, kapan kita nikah? Gimana kita persiapan nikah? Dari mana hartanya? Ini musibah. Begitu muncul ini, tidak kita tolak. Ya, inilah yang menguat di hati orang sehingga dia bergantung kepada selain Allah. Allah Subhanahu. Dan bergantung kepada selain Allah itu juga bergantung kepada diri kita sendiri, bergantung kepada harta, bergantung kepada kekayaan, bergantung itu tak boleh. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan diserahkan oleh Allah kepada sesuatu tersebut. Ya, jadi nggak boleh kita. Jadi kita hanya tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Ya, ini penting para santri terutama, para penuntut ilmu. Banyak para penuntut ilmu jauh dari ilmu disebabkan karena fitnah dunia. Fitnah dunia itu juga bentuknya seperti ini. Dia tidak tawakal kepada Allah dalam masalah dunia. Tawakal kepada Allah. Dia boleh berikhtiar, dia berusaha, tapi pada batas-batas yang menjadikan dia tidak lupa kepada talabul ilm. Ya, para ulama kita dulu mencari dunia itu betul-betul untuk wasilah dia untuk ilmu. Ya, bukan sebaliknya. Ini sudah ilmunya banyak, lalu dikasih kadang-kadang syubhatnya orang seperti ini. Ya, begitu sudah banyak ilmunya, kemudian syubhatnya bahwasanya kita agar tidak jadi beban orang dan sebagainya. Akhirnya sudah saya sibukkan diri dulu dengan dunia. Nanti kita dakwah lagi, nanti kita menuntut ilmu. Nah itu biasanya tidak akan kembali. Hilang ilmu. Terus kita jalan, dan terus kita minta. Kalau kita ada hajat dunia, minta kepada Allah. Dan ilmu, menuntut ilmu dan berdakwah di jalan Allah itu di antara sebab besar orang itu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menuntut ilmu, menyebarkan dakwah itu bagian daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan dia jalan keluar dan dia akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Apa artinya rezeki yang tidak disangka-sangka itu? Kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah kita rencanakan, tidak pernah kita modalkan. Tiba-tiba Allah berikan rezeki. Ya. Kalau orang itu bertakwa kepada Allah dan menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, berdakwah itu di antara sebab-sebab ketakwaan. Ya. Karena orang tidak bisa bertakwa dengan tanpa ilmu itu. Oleh karena itu tidak benar orang itu semangat beramal tapi dia tidak menuntut ilmu. Atau sebaliknya. Ya harus ada ilmu, harus ada apa? Amal. Harus ada ilmu. Dan ini kadang-kadang ujian. Jadi syaitan itu menggoda kita dalam masalah dunia seperti itu. Saya kita lupa talabul ilmu. Kadang-kadang kita tidak mau bergaul dengan penuntut ilmu. Nanti kalau kita punya ilmu, tidak bisa kita berusaha. Dia bilang, karena ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Justru ilmu itu menjaga kita dari usaha yang tidak berkah. Ilmu itu menjaga kita dari kebangkrutan. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bahkan langsung di dalam Al-Qur'an menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba? Karena riba itu menghancurkan kekayaan orang. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Allah mencabut ya keberkahan riba dan membinasakannya. Ya. Dan menjadikan berkembang ya banyak apa namanya sedekah. Ya. Dari mana kita tahu itu? Dari Al-Qur'an. Dari ilmu. Ya. Jadi ilmu itu justru dia bermanfaat untuk dunia manusia. Jadi jelasnya dalam ayat siapa lagi yang kita imani, siapa lagi yang kita percaya. Sedekah itu menjadikan orang itu apa? Banyak harta. Berkah harta. Sebagian orang yang punya keyakinan kuat, ya justru dia lebih banyak sedekah daripada jualan. Ya.
Dan dia diperlihatkan oleh Allah sedekahnya itu mendatangkan rezeki. Jadi sebab rezeki. Bukan jualan. Jualan kadang-kadang kita rugi. Kadang-kadang kita sakit hati. Kadang-kadang dikhianati. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak jualan. Jualan pada batasnya. Tapi kita sedekahnya jelas. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Ma naqasa malun min sadaqah. Ya, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam, unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah. Artinya di jalan Allah. Unfiq alaik, aku akan memberikan nafkah kepada engkau. Berinfak kepada engkau. Dan balasan Allah pasti lebih apa? Lebih besar. Ya, sekarang kita kalau sedekah 1, Allah pasti balas dengan 10. Pasti itu. Di dunia ini sebelum di akhirat kelak. Yang penting kita ikhlas dan yakin. Ya, tapi niat kita ibadah kepada Allah karena itu perintah Allah SWT. Tapi kalau kita jualan sekarang, kita lepas saya modal sekian. Belum tentu karena kita rugi. Sudah rugi, sakit hati dan sebagainya. Ya, akhirnya kita kadang-kadang pecah hubungan kita dengan orang lain karena sebab itu. Ya, sedekah pertama orang yang memberi itu, kalau dia memberi ikhlas karena Allah, dia akan merasakan ketenangan tidak seperti yang dia dapatkan pada hal-hal yang lain kalau dia berjual beli misalnya. Kemudian menjadikan orang yang diberikan itu senang, ya, menciptakan hubungan yang baik. Kemudian Allah jaminkan dia dibalas 10 kali apa? 10 kali lipat. Minimal itu. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya. Dan ini penting, terutama para penuntut ilmu. Ya. Para penuntut ilmu, kadang-kadang juga digoda oleh syaitan manusia. Ya. Jadi ada manusia yang bukan penuntut ilmu, mungkin dia punya harta, dia digoda oleh syaitan untuk menggoda penuntut ilmu. Coba kamu bilang sama ini ngaji aja pekerjaannya, kapan dia pikir masa depannya ini sebagainya. Kita pernah sampaikan Rasulullah SAW itu berapa istrinya? 9 istrinya. Rasulullah SAW 9 istrinya, meninggalnya 9 istrinya Rasulullah SAW. Tapi beliau hartanya tidak banyak. Bahkan beliau meninggal masih ada hutang. Ya, baju perangnya digadaikan kepada seorang Yahudi. Ya. Artinya Rasulullah SAW. Dan bukan Rasulullah SAW ditawarkan oleh Allah dunia. Tapi beliau tidak mau. Ya. Bahkan beliau hanya minta supaya dia kenyang sehari dan dia tidak kenyang sehari. Jadi kita mungkin tidak bisa seperti beliau dan tidak akan pernah bisa. Tapi kita juga harus menanamkan dalam hati kita supaya kita tidak sibuk dengan dunia yang menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.